Hati nurani kalian di mana sih? Saya ini orang miskin, Pak. Makan aja saya nggak cukup. Terus saya enak aja rumah ini mau digusur. Saya mau tinggal di mana sama suami saya? Pikirkan itu, Pak. Bagaimana kalau itu terjadi dengan Bapak? Sayang, ini kamu? Ini aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Assalamualaikum. Saya udah datang dari tadi. Iya. Sini sayang duduk. Sayang dari mana? Siang banget datangnya. Ya barusan masih itu ngirim makanan di sawah. Ngirim makanan. Ngirim makanan sama siapa? Ya sama yang punya sawah lah. Kalau kita kan nggak punya sawah, sayang. Oh, Sini aku berarti pijetin, pasti capek ya. sayang kerja ke orang, buatin nasi, buatin lauk pauk untuk dikirim sama yang punya sawah. Ya mau gimana lagi, sayang. Sabar ya. Kehidupan kita memang seperti ini. Cuman ya meskipun kita mempunyai hidup yang sangat sederhana, tapi aku sangat bahagia hidup sama kamu. Aku juga bahagia kok. Oh ya, saya udah diminum obatnya. Aduh, kok tambah parah sih. Sayang, Tuh. mau berobat? Enggak usah. Aku juga sudah minum beberapa vitamin kok. Ya memang kondisi aku juga sekarang masih kurang fit. Ini kalau dibawa sama dibawa langsung sawah cangkulan, kayaknya sembuh. Intinya harus keluar keringat. Terus gimana, obatnya belum diminum? Obatnya belum diminum sayang. Kan Diminum sih. kan masih belum sarapan. Oh iya. Aku buatin sarapan ya. Emang saya nggak masak tadi pagi? Iya, aku nggak masak, sayang. Sebentar ya, sayang. Iya. Sebentar. Ya Allah, kasihan sekali istri aku. Dia harus menjadi kerja buruh, kerja sama orang untuk memasaki orang, masak di rumah orang untuk dikasih kepada orang yang punya sawah. Harusnya dia bisa bahagia sama aku. Astagfirullahaladzim. Sayang, berasnya tinggal 1 gelas. Emang cukup. Tapi kalau untuk sayang aja, ini cukup kok. Ya ampun, kamu beras sisa 1 gelas kayak ini kenapa masih baru bilang sih? Harusnya kamu itu bilang dari kemarin. Aku kan masih bisa berusaha untuk cari utangan, cari pinjaman beras, agar kita bisa cukup makan. Ya aku nggak enak sama sayang, soalnya kan sayang lagi sakit, jadi untuk mau minta beras aku nggak enak. Sayang, kamu itu nggak usah berpikiran gak enak sama aku. Intinya aku ini suami kamu, apapun konsekuensinya. Kalau masalah urusan makan itu sudah kewajiban aku, dan memang sudah aku yang harus mencari semuanya. Intinya itu aku harus mencari nafkah. Mau aku sakit ataupun aku sehat, aku memang sudah punya kewajiban untuk memberi kamu makan, memberi kamu pakaian, memberikan kamu ilmu, mengajari kamu tata krama bagaimana yang baik dan benar. Karena aku sebagai suami dan sebagai pemimpin kamu.
Tapi nggak ada lauknya sayang, nggak apa-apa ya makan Nggak nasi apa-apa, aja. nanti aku ambil daun singkong di belakang, terus aku ambil cabe, kita makan seadanya aja. Ya, yang penting enak, yang penting kamu juga cukup bahagia sama aku. Intinya aku akan terus berusaha mencari pekerjaan yang akan lebih baik untuk masa depan keluarga aku dan sayang. Ya, makasih ya sayang. Ya udah, aku Karena istirahat saya dulu udah ya. mau berusaha untuk mencukupi keluarga ini. Aku istirahat dulu ya. Ya udah yuk, kita ke dalam aja. Mbak Dian, Iya pak. kalau untuk perumahan tanah-tanah proyek itu apakah sudah selesai dinegosiasi? Kalau itu sudah semua pak. Warga-warga di sini kan bodoh-bodoh ya, mudah dibodohin. Nah jadi saya tuh sudah membodohi mereka semua pak. Saya sudah mengiming-imingi. Saya mengiming-imingi uang yang sangat besar pak. Bagus, berarti kerjamu di sini berjalan dengan baik dong. Nah tapi ada lagi nih pak. Ada satu orang rumah di pojok sana dekat sawah itu. Ya, dia kenapa? Tuh, susah banget pak. Saya sudah mengiming-imingi uang, sudah semua, tapi dia tetap nggak mau pak. Dia tetap Orang daerah sini tidak berani seperti itu? Iya pak, ada di dekat sawah itu rumahnya. Dia sudah miskin, belagu lagi pak. Orang itu harus kita kasih pelajaran biar rumahnya itu segera digusur. Pokoknya bagaimanapun caranya ini Bu Dian, gimana caranya proyek yang bakalan kita laksanakan di desa sini harus berjalan dengan baik, Mbak. Nah iya pak, makanya saya meminta tolong sama Pak Sahrul untuk membantu saya untuk menggusur itu pak, orang yang di sana itu. Kalau cuma minta bantu saya sih, Ya bu. itu sebenarnya kerjaan dari Bu Dian seharusnya. Cuma karena saya sudah sampai di sini dan saya melihat ini jembatan ini bisa jadi modal utama ini. Kenapa begitu pak? Nah gini, saya kasih tahu. Ini kan jembatan jadi jalan satu-satunya menuju proyek kita kan. Nah Ya. kalau misalnya jembatannya sempit kayak gini, yang jelas tidak bisa kendaraan besar masuk ke sini kan. Terus pak? Nah idenya itu jembatan ini kita bangun untuk memperoleh uang. Jadi kita bisa lebih punya banyak uang. Betul itu pak, jadi kita harus punya untung besar nih di sini ya pak ya. Betul. Cuma nih ya, kamu itu sudah mencari tempat yang paling terbaik. Karena kenapa? Karena kamu tahu di sini ada jembatan yang bisa kita manfaatkan untuk memperoleh banyak uang. Tapi Betul. nih, kalau misal nih ya, proyek ini kita berjalan dengan baik, kamu pasti masih sendiri kan? Mau nggak? Mau apa pak? Ya biasa lah. Enggak pak. Wah ini kita di sini mengganggu orang ya, tapi biarinlah mereka merasa terganggu apa. Yang penting kita proyek ini kita harus survei Selesai. dulu dan semuanya selesai dengan aman kan. Dan juga kita mendapatkan untung yang besar pak dari proyek ini. Ya harusnya kalau masalah keuntungan nih ya kan Mbak Bu Dian kan yang saya kasih tahu kemarin itu kan 20% itu ke saya, 20%-nya ke Mbak Dian. Ya terus pak? Ya itu untuk yang penggusuran rumah. Kalau untuk jembatan ini kita bisa memperoleh sekitaran 80%. Artinya 40 buat saya dan 40 buat Bu Dian. Ya harus gitu dong pak, harus bagi rata. Karena kan saya di sini juga membantu bapak. Ya memang mau saya bagikan, cuma harus Bu Dian harus kerja yang lebih keren lagi, Mbak. Oh ya, warga yang kata Bu Dian yang tidak setuju itu di mana rumahnya, Mbak? Rumahnya tuh di ujung sana pak, dekat sawah. Rumahnya gubuk kecil gitu pak, tapi orangnya belagu banget pak. Saya tuh sudah mengiming-imingi uang yang sangat besar, tapi dia tetap nggak mau. Dia tetap nolak pak, dengan alasan katanya nanti tidak bisa membangun rumah lagi dengan suaminya. Wah, begitu. Ya, Pak. itu warga sini juga lumayan ramah ya. Yaudah yuk,
kita langsung ke si rumah orang itu tadi biar segera beres lah. Kan Bapak Bos rencananya besok mau ke sini juga. Kalau misal Bapak Bos ke sini terus melihat, awas dulu, melihat perumahan masih ada rumah, ada warga, itu kan bisa jadi masalah. Bisa kita yang kena marah sama Bapak yang di atas, Pak. Bukan cuma dimarahin, bisa saja kita bakalan dipecat. Kamu gak mau kan? Gak mau lah, Pak. Saya di sini sudah mendapatkan untung yang sangat banyak, terus saya dipecat gitu aja. Gimana terus saya, Pak? Ya maka dari itu kita harus segera, orang itu harus segera digusur rumahnya. Kalau gitu Bapak harus bantu saya, Pak. Kalau cuma ngebantu, oke sih. Sekarang? Ya maunya kapan lagi, Pak? Karena saya tuh juga bingung ya, Pak. Kenapa mereka gak mau pindah? Padahal kan sudah dapat untung yang sangat gede kan. Ya daripada mereka tinggal harus di rumah gubuk kayak gitu. Alhamdulillah, si Fajar udah tidur pulas. Sembari aku menunggu nasi mateng, aku bersih-bersih dulu deh. Aduh, suamiku nih naruhnya nggak bener. Nggak ditaruh di tempatnya, kebiasaan deh. Yang di luar juga kotor. Kasiannya suamiku kalau lagi sakit. Kalau misalkan suamiku sakit, terus yang cari nafkah siapa ya? Sedangkan bahan pokok sekarang udah tinggal sedikit stoknya. Ya, semoga aja suamiku lekas sembuh. Gak apa-apa, semua harus disyukuri. Mungkin ini sudah ujian buat aku. Tapi nggak apa-apa, meskipun suami aku sakit, aku nggak pernah berkeluh sama suami aku. Ya semoga aja suamiku cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi, bisa bercanda bareng, bisa mencari nafkah bareng sama aku. Ya. Kemudian, menurut cincin saya ini, lahan ini bakalan menjadi milik saya sebentar lagi. Dan Ibu Dian pasti bakalan ngomong ke orang itu tadi kan, masalah lahannya, rumahnya harus segera digusur gitu kan. Nah, ngomong-ngomong ini sudah semua, Pak? Kalau semua yang di sini sudah dong. Saya kan karyawan yang terbaik. Jadi masalah penggusuran warga yang ada di sini beres, Bu. Nah, terus Cuma tinggal itu tuh. Iya, rumah yang ini apa sudah, Pak? Belum ya? Nah, rumah yang itu orangnya itu ngotot banget, Bu. Jadi harus minta bantuan ibu saya. Jadi Ibu pasti bisa lah bantuin saya, Ibu ya. Pak Sahrul ini gimana sih? Sudah disuruh ngomong sendiri, masa masih harus ada saya, Pak? Ya, gini Bu, orangnya itu agak sedikit ini cerewet. Kalau misalnya dikasih uang ya gak mau, Bu. Jadi harus ibu sendiri yang bantuin saya. Ya, Bu ya? Ya udah deh, saya mau bantu Pak Sahrul. Ya udah sekarang, Bu. Ini ngomong-ngomong orangnya ada nggak ya, Pak? Sepertinya ada lagi, Bu. Kita langsung cek aja langsung. Wah, ada orangnya nih, Pak. Kebetulan banget ya.
Permisi. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu yang punya rumah ini? Iya betul. Ada apa ya Pak? Oh Ibu. Iya. Bu Dian. Perkenalkan dulu, saya Dian. Ya saya Novi. Pak, Saya Bapak Syahrul. Ya Novi. Orang yang bakalan membeli lahan di sekitaran sini untuk dijadikan proyek. Pak. Iya. Terus? Jadi rumah Ibu itu masuk dalam daftar rumah yang harus kita gusur. Seperti itu, Bu. Maksudnya? jadi saya jelaskan lagi ya Bu ya. Jadi di sini kita ada sebuah proyek dan harus menggusur rumah-rumah yang ada di sini, termasuk rumah Ibu ini. Loh, terus saya tinggal di mana Pak? Nah, itu Bu. Kita bakalan kasih apa? Kita bakal kasih kompensasi jika Ibu mau pergi dari rumah ini. Loh, nggak bisa gitu dong. Emang kompensasinya berapa? Oh, apa namanya? Kompensasi Pak. Kompensasinya itu lumayan besar, Bu. Besar sekali. Itu kalau dari ukuran rumahnya paling banyak ya, Bu. 5 juta. Apa? 5 juta? Mana cukup Pak? Ini rumah satu-satunya saya yang punya. Hei Bu, harusnya Ibu tuh sadar ya, rumah segini nih bikinnya gak nyampe 5 juta. Ya ampun Mbak, nggak cukup untuk segitu. Terus saya mau tinggal di mana sama suami saya? Ya kan Ibu bisa tuh uang 5 juta bangun lagi di mana kayak gitu. Daripada Ibu tinggal di sini rumah kecil kayak gini. Nggak bisa gitu Mbak, 5 juta buat apa? Tanah aja nggak cukup. Untuk biaya pekerja juga nggak cukup Pak. Gini Bu, uang 5 juta itu cuma di awal Bu. Nanti kalau misalnya rumahnya sudah digusur, bakalan ada uang susulan Bu. Seperti itu. Jadi rumahnya Ibu bolehlah kita gusur segera mungkin. Uang susulan? Emang ada kayak gitu? Bukannya langsung realisasi uang lancar itu juga? Pokoknya gini Bu, Ibu mau apa tidak, itu saja. Emang Ibu gak yakin ya sama kita? Kita nih dari perusahaan yang ini. Terus mana berkas kalian? Kalau memang rumah ini mau digusur, terus mana juga besaran kompensasinya? Saya mau lihat. Bu, rumah kayak gini nih gak perlu pakai surat-surat ya. Ini kan rumah kecil kayak gini, ngapain masih pakai surat-surat? Ya tapi tetap nggak bisa gitu dong, kalian main gusur terus nggak ada buktinya juga. Terus apa yang mau dibuat saya? Maksudnya apa yang mau saya tunjukkan ke suami saya? Saya kan harus izin juga sama suami saya. Gini Bu, yang harus pakai berkas, pakai perizinan segala macam itu untuk rumah yang gede Bu. Kalau rumah kayak punya Ibu ya nggak perlu pakai itu, yang penting dibayarin, beres, selesai, udah selesai gitu Bu. Oh, jadi karena rumah saya begini, terus Bapak nggak mau memperlihatkan berkas-berkasnya? Kalau gitu saya nggak mau, Pak. Karena rumah kayak gini, Bu, nggak perlu pakai berkas. Ini kan rumah kecil toh lagian Ibu ngapain sih tinggal di rumah gubuk kayak gini? Mending Mbak, tapi Ibu pikirin bikin lagi. saya dong, Mbak. Terus saya mau tinggal di mana sama suami saya? Ya kan bisa tinggal di mana kayak gitu, tempat-tempat lain. Ibu ini, Bu, nih Bu, menurut cincin saya ini Bu, cincin saya ini sakti semua Bu. Cincin ini bisa menebak masa depan seseorang. Nah, kalau saya perhatikan ini, nah, rumah Ibu kalau dijual ke kita, wah, Ibu bakalan punya rezeki yang lebih, sehingga Ibu bakalan bisa memiliki rumah yang lebih gede daripada rumah ini Bu. Pak, tapi nggak bisa. Terus mana buktinya, Pak? Maksudnya saya minta berkasnya aja. Saya ingin melihat bahwa memang rumah ini akan digusur dan sebesar apa kompensasinya. Kalau cuma 5 juta, ya ampun Pak, tega banget sih. Itu nggak cukup. Itu terserah Ibu saja. 5 juta mau bilang tidak cukup atau seperti apa. Cuma ya Bu, saya mau memberitahukan kepada Ibu, rumah dari ujung sana sampai ujung sana ya Bu, itu sudah jadi milik saya dan Ibu Dian. Jadi kalau misalnya Ibu tetap ngotot tidak mau, ya otomatis rumah ini Akan kami sita dan akan kami bongkar semua. Astagfirullahaladzim, hati nurani kalian itu di mana sih? Tega ya banget kalian sama keluarga saya. Bu, daripada Ibu rumahnya dibongkar, kan mending Ibu menerima aja 5 juta dari kami. Tapi itu mana cukup Mbak, bayangin aja. Tanah aja nggak cukup 5 juta. Untuk membangun saja udah nggak cukup Mbak. Terus Ibu minta berapa?
Ayo. Lebih dari 5 juta. Terus gini aja deh, nggak usah ribet-ribet, saya minta berkasnya aja. Bilang sama atasan kalian. Bu, kalau ibu minta berkas seharusnya rumahnya ibu tidak sekecil ini, Bu. Tidak Cuma gubuk gini. tapak seperti ini minta berkas, Bu. Sawah yang di sana itu tadi ya, Bu. Sawah yang di sana itu langsung setuju aja tanpa harus berkas. Kenapa untuk seorang ibu yang sederhana seperti ini harus pakai berkas segala, Bu? Ya haruslah Pak, saya. Ada apa sih ribut-ribut? Ganggu orang istirahat aja dari tadi. Ini ada apa ya? Cuma tapak. Kok kayaknya ada orang proyek sih? Kok malah ribut-ribut sama istri aku ya? Dengan uang 5 juta itu mana cukup, Mbak? Permisi Pak, ini ada apa ya? Ini siapa ini? Siapa ini, Mbak? Ini suami saya, Pak. Oh, ini. Ini suaminya. Saya suaminya Novi, istri saya Pak. Jadi gini, Mas. Iya? Kita datang ke sini dari jauh, Mas. Kita pingin Masnya segera pergi dari rumah sini karena rumahnya Mas bakalan kita gusur. Ya nggak bisa gitu Pak. Memang Bapak siapa? Petugas hukum, petugas negara? Enggak kan? Rumah ini hak atas nama saya dan hak atas nama istri saya. Sertifikat sama akte tanah ini juga jelas ada di tangan saya. Lantas Bapak mempunyai kewenangan apa mau gusur gasar gusur gisir rumah saya? Tapi tunggu. Ini Fajar ya? Iya ya Pak ya, ini kan Fajar ya. Kamu Fajar? Fajar yang sekolah di SMA 15? Oh, kamu Sahrul yang waktu itu dihukum sama Bapak BK, terus kamu gak mampu bayar buku UKS, buku LKS. Diem. Sekarang Jangan sembarangan saya kamu ya kalau udah ngomong. beda. Kamu Fajar pura-pura gak kenal ke teman yang padahal dia sendiri kan yang seharusnya kenal ke kita, malah dia yang gak kenal. Jar, saya sama si Dian sekarang jadi orang kaya, mau beli rumah kamu. Seharusnya kamu itu manut saja sama saya. Ini teman kamu, saya. Beli-beli dari mana? Wong Sahrul sendiri tadi bilang mau gusur rumah saya. Harusnya kalau memang mau niat jual beli, akadnya berapa, uangnya berapa, dealnya berapa, harganya berapa ditentukan. Bukan langsung main gusur-gusur seperti ini. Kan tadi saya sudah bilang, saya sudah jelaskan sama istrinya. Saya mau beli rumahnya sebesar 5 juta. Lagian ini kan rumah gubuk jelek kayak gini, minta berapa sih emang? Ya kalau semisal gubuk jelek, ya jangan ditawar 5 juta. Cari tempat lain kalau semisal memang rumah saya jelek atau gubuk saya jelek. Masalahnya gini Fajar, kamu tahu sendiri kan, dari segi pakaian yang saya pakai, ini menunjukkan kalau saya dari sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Fajar, lahan dari ujung sana sampai ujung sana itu bakalan menjadi milik kita. Dan rumah kamu itu menjadi rumah yang bakalan kita gusur. Kamu tidak punya hak untuk menggusur rumah aku. Karena rumah aku memang berdiri di tanah ini sudah dari lama. Sertifikat sama aktunya udah jelas. Saya tidak bertanya. Kalaupun semisal tanah kamu dari ujung sana dan sampai ujung sana, terserah. Yang penting rumah saya tetap berdiri tegak di sini. Oh, berarti kamu berani melawan ke perusahaan yang lebih besar daripada Rumah kecil kayak gini. Nah. Fajar, mending sini aku mau ngomong. Mending kamu tuh ya jual aja nih rumah 5 juta loh, lumayan. Kalau semisal dijual 5 juta, terus lantas aku mau buat rumah, beli apa? Buat apa rumah? Rumah 5 juta buat apa? Beli tanahnya aja mana cukup. Ya bangun lagi gitu kayak di mana? Uang 5 juta kamu suruh bangun lagi. Daripada ini kan ini kamu Ya terserah, aku yang hidup di sini, bukan kamu yang mengatur aku. Bayangkan, uang 5 juta mau bangun rumah seperti ini, beli tanahnya aja tidak cukup. Uang 5 juta kamu buat bangun seperti ini, beli tanahnya aja itu tidak cukup. Jadi lantas kalau memang mau membeli rumah saya, kamu tuh harusnya berpikir Fajar, secara jernih dan logika. gini. Kamu tahu sendiri kan, saya itu memiliki kemampuan untuk membaca masa depan seseorang. Nah, kalau dilihat dari cincinku ini, Fajar, kamu ini rumah ini kalau kamu jual, kamu bisa memiliki rumah yang lebih gede lagi. Begini aja Betul, Sarul, Fajar. daripada kamu berbicara dengan cincin yang tidak jelas siapa Tuhannya, aku punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak percaya dengan cincin, mending kamu pergi sekarang sebelum aku panggil warga-warga untuk menyeret kamu.
Oh, kamu berarti tidak sanggup menerima saya di sini. Oke, kalau itu memang kemauan kamu, kamu tunggu saja besok. Bakalan ada sesuatu yang rame di sini. Ya kan, Budian? Iyalah, dan rumah ini akan kita bongkar. Kalau memang kamu mau bongkar rumah saya, lantas kamu akan berani melawan hukum. Mending kamu pergi deh. Pergi. Oke, tunggu besok ya. Awas kamu ya. Mas, sayang. Gimana? Masa rumah kita mau digusur? Udah tenang, ayo. Ayo. Kita bicara berdua di sini. Udah duduk sini. Terus gimana sayang? Aku juga bingung. Kenapa hari ini harus terjadi dengan kejadian seperti ini? Kejadian ini memang tidak pernah disangka-sangka, dan ini kalau tidak kita atasi, kalau kita tidak bisa menghadapi, maka kita akan terus terintimidasi setiap hari. Pasti Syahrul dan Dian akan balik lagi ke sini, akan memaksakan penggusuran rumah ini. Karena apa? Lahannya Syahrul dari ujung sana sampai ujung sana hanya lahan kita yang berada di tengah-tengah dan tidak mau digusur. Otomatis Syahrul pasti akan melakukan banyak cara untuk menggusur rata rumah ini menjadi sebuah abu dan rata dengan tanah, karena dia pasti bangun proyek di sini. Terus apa yang harus kita lakukan? Masa iya kita mau menerima uang 5 juta itu? Untuk apa? Itu nggak cukup. Kamu gak usah khawatir. Kita pasti akan tetap bertempat tinggal di sini dan kita juga tidak akan kemana-mana. Intinya kamu gak usah khawatir, gak usah memikirkan hal macam-macam. Kalau urusan seperti ini, aku sendiri yang akan bertindak mengurus ini semua. Maksud kamu? Maksud aku adalah aku harus pergi ke kota sebentar. Aku harus pergi ke kota sebentar untuk menyelesaikan semua masalah ini, dan aku harus menghubungi teman-teman aku, menghubungi semua partner-partner kerja aku yang dulu. Untuk apa dan berapa lama itu sayang? Kemungkinan mungkin hanya 1-2 hari. 1-2 hari terlepas dari semuanya, aku pasti akan balik lagi ke sini. Aku juga tidak akan pernah meninggalkan kamu terlalu lama. Karena kalau semisal aku meninggalkan kamu terlalu lama di sini, pasti orang-orang dua itu akan kembali lagi ke sini dan bakal mengganggu kamu. Tapi bagaimana kalau mereka berdua balik dan kamu balik 2 hari? Kita pasrah aja sama Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tahu bagaimana hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan lepas, tidak akan pernah menguji hambanya kalau memang semisal kita tidak mampu untuk melewati semua ini. Intinya kita jangan pernah berpikir negatif dulu, lakukan apa yang harus dilakukan, usahakan apa yang usahakan. Aku mau siap-siap dulu. Aku mau siap-siapkan barang. Kamu istirahat di sini tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim, cobaan apa ini? Bagaimana bisa rumahku ini dan suamiku digusur dan hanya dibeli dengan 5 juta? Dan semoga suamiku nanti di kota baik-baik saja. Semoga cepat menyelesaikan masalah. Dan semoga saja suamiku balik dengan selamat, balik dengan kabar gembira. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Mana suamiku lagi sakit lagi? Sayang, ketika aku pergi ke kota sebentar, kamu jaga diri baik-baik. Aku juga akan mengusahakan sebaik mungkin. Gimana pun caranya, aku juga akan tetap mempertahankan rumah ini agar rumah ini tidak digusur, karena rumah ini adalah rumah perjuangan dan rumah saksi hidup kita ketika kita menjalin rumah tangga bersama-sama. Kamu yakin dengan kondisi sakit ini? Kondisi sakit aku seketika bisa sembuh. Ketika aku melihat kamu seorang diri seperti ini, aku harus berjuang buat kamu. Karena memang tugas laki-laki harus berjuang dan berkorban untuk seorang istrinya. Biar kamu juga bisa menikmati lagi hidup sederhana sama aku.
hidup seperti biasanya, tidak ada yang mengganggu keluarga kita. Ya, kamu yang sabar. Aku pasti kembali. Aku gak akan kemana-mana. Aku tetap menjadi milik kamu. Aku jalan ya. Cepat kembali dengan selamat ya sayang. Ya, aku pasti kembali akan dengan selamat. Aku juga insya Allah akan kembali dengan sesuatu kejutan yang akan membuat kamu bahagia. Semoga saja. Aku jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Ya. Masya Allah. Sekali dengan suamiku. Untuk membahagiakan aku dan menyelamatkan rumah ini. Seperti masuk. Aduh, masa ngurusin proyek kayak gini, aku yang turun tangan juga, Ri. Bikin aku kesal. Bosnya kok bisa marah? Ya, aku bikin emosi. Ngasa dari tahun kemarin sampai sekarang itu ngurusin yang lahan-lahan yang belum selesai. Belum selesai sampai saat ini, Ri. Gimana ini? Bikin emosi aja aku. Terus siapa yang ngurusin itu namanya? Di sekitar Bondowoso ini, Bos? Iya, siapa lagi? Pak Syahrul dan Bu Dian, Bos. Pak Sahrul Bu Dian. Aduh, Iya, kan Bos yang nyuruh saya tadi, Bos nelpon. Pak Sahrul Bu Dian yang siapa ya? Lupa aku. Yang kecil. Oh iya, ya maaf lah Ri. Soalnya aku gini, ngurusin masa semua aku harus catat ini Ari, ini Sahrul, ini siapa kayak gitu. Gak mungkin aku ngurusin yang nama-nama yang gak penting ya. Iya juga sih, Bos. Terus sekarang gimana ini enaknya? Biar ketemu dia telepon atau belum? Sudah tadi, Bos, yang mau berangkat ke sini sudah. Ngomong gimana itu? Hah? Bilang- Ya, ngomong gimana? Bosnya kok bisa? Bosnya kok marah sama saya, Bos? Bukan marah ini, tegas. Oh, siap, Bos. Marah beda sama Siap, tegas, Bos. tahu nggak? Oke. Tadi ngomongnya, Bos, Ya. kalau lahan yang sebelah sana dan yang sebelah barat itu, Bos. Ya. Bilangnya kalau sudah hampir mau selesai. Hampir mau selesai, tapi belum selesai. Iya, Bos. Ngurusin lahan semacam kayak gini aja, bikin road aja. Nanti ya kalau aku ketemu sama dia, aku langsung pecat kalau nggak beres kayak gini Oh iya, Bos. kerjanya. Pecat, Bos. Pasti itu. Oke, Bos. Ini udah hampir hujan pula ini. Udah jam berapa ini? Jam berapa, Bos? Udah jam 3 ini. Panas ya. Emang daerah pedesaan ini memang apa ya? Di situ agaknya mendung, di sana enggak ya? Iya, mendung tanpa hujan. Oh, mendung tambah hujan. Iya. Tapi agak-agak sumuk sih di sini. Enaknya langsung. Loh, ini Pak Syahrul dan Bu Dian, Bos. Pak Hendro. Bapak, kok ada di Oh iya, ini Dian ini. Pak? Aduh, Bapak. Cepat. Cepat ke sini. Cepat. Ya, Pak. Bentar. Ini jasnya ini kayaknya jas aku Dian yang di kantor. Ngapain kau suruh pakai ke Sahrul? Bukan, Pak, ini jas saya kan. Kita kan jasnya sama nih, Pak. Udahlah. Ini bukan jas, ini rompi. Gimana lah kau? Ini jasnya. Kenapa kok ada di Sahrul? Ini Udah, itu punya aku. Nah, ini kan, punya aku. Buka. Cepat buka. Ini saya beli. Alah, banyak omong pula kau. Waduh, kerjaan kayak beres pula. Ngambil sepatunya ini, sepatunya. Punya aku juga ini sepatu ini. Ini aku sampai sepatu nih. Pakai yang kayak gini kamu. Gimana kemudian? Aku ngambil di kantor tinggal ini. Nih, tengok nih. Nggak becus, ayo. Buka semuanya. Loh, punya kamu juga tuh, Bos, sepatunya, Bos. Iya. Wah. Ini Pak, Wah, Mari, Pak. ya ada seperti lagi kan. terus aku mau ngomong nih, proyek yang di sini gimana? Lancar bang nggak? Oh, tentang proyek itu sudah beres, Pak, aman. Sudah beres? Udah aman gimana? Beres gimana? Udah yang rumah-rumah di sini sudah dikasih kompensasi semuanya dengan cara yang baik, yang sopan, yang tegas, gimana? Kalau itu sudah Pak, Oh, berarti udah dicairin semua uangnya. sudah. Oh. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Pak. Tapi ada kulingan dari bos besar, sampai aku turun ke sini, ada yang kurang beres ini.
Kurang beres gimana lagi sih, Pak? Pasti. Sudah semua kok, Pak. Yakin? Ya sudah kok, Pak. Asal kamu tahu ya berdua, kalau aku turun di sini pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin aku turun langsung ke sini. Sebenarnya Bapak kesini kita berdua sebenarnya sudah takut sih, Pak. Takut bakal dimarahi atau digimanakan gitu, Pak. Yang belum selesai proyeknya di mana aja? Lahan-lahan yang belum dikosongin? Kalau lahan ya, Pak, sebetulnya Ya, ya, Pak. ya. Bisa, Pak. Ya, untuk lahan yang ada rumahnya itu di mana aja yang belum selesai? Sudah dikasih uang Pak belum? Nah, kalau rumah ya, Pak, itu ada satu rumah yang belum kita gusur kan ya? Ya, dan dia tuh nggak mau digusur, Pak. Gak mau digusur, alasannya kenapa? Ya, karena memang katanya rumahnya rumah satu-satunya, Pak. Jadi dia tidak mau menggusur rumahnya gitu. Jadi saya minta tolong ke Bapak, mungkin kalau Bapak berani bicarain sama orang yang punya rumah itu dipersilahkan, Pak. Caranya udah sopan santun, udah dikasih uang dulu atau penawaran gimana? Udah dikasih uang dulu atau gimana? Kasih berapa? Kalau itu, Pak, masalah uang sebenarnya sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Nominalnya berapa? Nominal per lahan per peta itu nominalnya berapa? Kalau yang kemarin sih Berapa? 5 juta, Pak. Hah? 5 juta kamu bilang? Ya karena rumahnya kecil, Pak. Kamu ini ya, ukuran 10 meter itu puluhan juta di sini. Lebih dari 10 meter persegi itu. Masa cuma 5 juta? Kamu ngomong. Itu minimal loh, ini sampai 20-30. Gak apa-apa diambil, kok 5 juta pula kau? Nah, kalau itu salahnya Pak Sahrul, Pak. Hah, ngomong yang bener kau, gimana jelasin? Kok bisa saya? Kamu yang salah lah. Kan itu Pak Sahrul yang menawarkan 5 juta sama orangnya. Ayo, Bukan yang Pak bohong saya. yang mana? Dian atau Sahrul? Pak Sahrul, Pak. Ya, bukan Ah, saya, saja Pak. nih, Pak. Sebenarnya ini kita kerjasama, Pak, buat mencari rumah dengan harga yang murah, gitu. Ya, kebetulan rumahnya itu orangnya si miskin gitu, Pak. Jadi kita rela lah kalau misalnya diambil uang dikit gitu. Gini loh, nggak miskin, nggak kaya, semisal udah harganya sekian ya. Misal contohnya, ini meternya harganya 10 meter, harganya 10 juta atau 20 juta kayak gitu. Kamu nggak usah nawar-nawar, ini langsung kasih 2 kali lipatnya kayak gitu. Jangan nawar-nawar, biar orang di sini nantinya enak bisa kerja juga kan kalau ada proyek di sini kayak gitu, ya kan? Paham? Iya, Pak. Di mana tuh orangnya? Di sana, Pak, rumah yang kecil gubuk pinggir sawah itu, Pak. Tahu kan kamu kan? Tahu, Pak. Enaknya gimana? Langsung berangkat kita ke tempat sana ya? Iya, Pak. Oke, yuk berangkat jalan kaki. Ini motor taruh sini aja, kan dekat sini kan? Motor saya terus sini. Ayo cepet dah. Iya, taruh sini aja. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, suamiku kemana ya belum pulang? Katanya janji 1 hari dia bakalan balik. Tapi kenapa sore ini masih belum balik ya? Jadi khawatir. Suamiku kan masih belum sembuh sehat. Masih belum pulih total. Aku takut terjadi kenapa-napa. Bagaimana ya nasib aku dan suamiku jika rumah ini digusur? Mau tinggal di mana aku dan suamiku? Dasar orang-orang jahat, orang-orang tinggi, orang-orang yang banyak beruang selalu menindas orang yang miskin. Suamiku, kamu di mana? Kenapa belum balik juga? Pak, udah, Pak. Biar kita aja, Pak. Udah betul sini, Pak. Udah, aku yang cari orangnya biar enak. Apa masalahnya? Permisi, Bu. Ya, Mau tanya yang kamu lagi? Ya, kenapa? udah kesini tadi. Ya, kemarin dia kesini. Oh, ini Bu, saya mau membicarakan masalah lahan yang mau dibuat proyek gini, Bu. Soalnya untuk proyek ini saya bilang sama Pak Sahrul,
sama Bu Dian suruh bayar dulu, misal contohnya kayak punya ibu 20 atau 30 juta, saya suruh bayar dulu kayak gitu Bu. Apa berapa Pak? 20 sampai 30 juta per petaknya. Kamu bilang hanya 5 juta. Ya kan rumahnya Terus kamu mau korupsi gitu? Ya kan rumahnya jelek kayak gini, Hah? Pak. Ini bilangnya 5 juta Bu. Iya. Semua ini gara-gara kamu, wanita murahan, miskin juga. Apa kamu bilang? Kamu jangan kayak gitu sama persidangan. Oh, jadi Bapak ini atasannya Iya, saya atasannya yang Bu. mau menggusur rumah saya. Bukan menggusur Bu, tapi ya mau buat proyek. Kalau ibunya mau, nggak ada paksaan gitu Bu. Saya nggak mau Pak. Kalau cuma 5 juta buat apa dan 20 juta buat apa? Tanah aja nggak cukup sekarang. Aduh, ini Perempuan, seharusnya kamu itu mau. nggak diam kamu. Ini cuma diam. Kamu dibilangin masih nyolot kamu. Ini harus sopan ngomongnya sama pemiliknya, biar pemiliknya itu mau atau tidaknya terserah pemiliknya, nggak ada paksaan. Ini Dian, ini Sarul, nggak ada paksaan. Biar warga sini enak nantinya kayak gitu. Orang ini kan cuma rumah kayak gini. Meskipun Pak. rumah, Pindah. Mbak, saya tekankan lagi ya, meskipun rumah seperti ini tapi berharga buat saya. Terus gimana ini Bu? Untuk lahannya, semisal sama ibunya nggak boleh, saya nggak maksa juga. Bukan begini Pak, tolong dong. Hati nurani kalian di mana sih? Saya ini orang miskin Pak. Makan aja saya nggak cukup masih. Terus saya enak aja rumah ini mau digusur. Saya mau tinggal di mana sama suami saya? Pikirkan itu Pak. Bagaimana kalau itu terjadi dengan Bapak? Ya kok kamu marah-marah jadinya? Bagaimana aku nggak mau marah? Jangan. Sekarang suami saya aja pergi untuk mencari solusi dari ini. Kan bukan salah kita. Karena keadaan kamu sekarang sudah miskin, suaminya sudah pergi. Lebih baik kamu terima saja. Uang 20 juta itu lumayan. Udah, jangan. Pak, terus ini gimana Pak? Gini loh, kalau ibunya mau saya lebihin, bayarnya 40 juta. Nanti langsung cash sama ibunya. Selamat siang. Bapak Indro. Oh iya. Ini dia Pak, ini suaminya. Diam. Pak, ini suaminya. Jar, kemarin kamu tidak pakai jas, sekarang pakai jas. Pengen terlihat kaya ya? Kamu jangan sosokan pula. Diam kau. Kalau disuruh diam. Puas-puaskan ngomong. Silahkan Pak Indro. Fahrul, kalau kamu nggak sopan sama orang duduk sini, nantinya. Kenapa? Ini Dian lagi. Pak Indro, Iya. suruh mereka semua diam. Diam. Sayang, biarkan semua masalah ini aku yang selesaikan sekarang. Kamu tidak usah perlu khawatir. Sayang, ini kamu. Ini aku. Ini Ini suami Fajar aku. yang memang hidup sama kamu, hidup sederhana sudah sangat lama. Kamu dari mana baju ini? Kamu pinjam. Nanti aku jelaskan. Penjelasannya sangat panjang sekali. Biar aku menjelaskan, biar aku juga mengelarkan semua masalah-masalah dan urusan ini. Biar kamu tenang sama aku ya. Pak Indro, Iya. di sini Pak. Oh, untuk bodyguard saya, Ari, tolong mobil keluarin di sana dulu ya. Ini mana berkasnya? Siap Pak. Oh iya. Nggak iya. apa-apa nih, Pak? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Oh iya. Bapak Hendro yang baik. Iya. Saya mau menghargai Bapak. Cuma kalau ke orang ini jangan deh Pak. Kok bisa bilang nggak usah seperti itu Pak. Emang bukan Pak, alasan penampilannya apa? aja. Kau menghina berdua kayak gini ya. Nanti aku pecat berdua di sini sampai kayak gitu ya. Jadi kita yang mau dipecat? Pak, ini penampilannya aja keren seperti Dia ini orang ini Pak. miskin, Pak. Pak, kemarin kita pas kesini bajunya tidak seperti ini. Ini gembel. Rumahnya aja kayak gini Pak. Sarul. Sudah selesai ngomongnya? Sudah selesai ngomongnya? Ya mau ngomong lagi. Jelaskan Pak, mereka bekerja di mana, di perusahaan apa, dan milik siapa, pendirinya siapa? Dengar ya kalian berdua. Kamu tuh berdua kerja di PT Vano Entertainment. Dengar ya. Iyalah pendirinya Fun Entertainment. Selama Ini. 4 tahun saya hidup miskin di sini. Saya hidup sederhana dengan istri saya. Saya meninggalkan kantor 4 tahun dan saya memasrahkan kantor terhadap Bapak Indro. 4 tahun saya tidak pernah mengusik kantor. Ternyata selama 4 tahun saya tinggalkan kantor, Bapak Hendro memiliki dan memelihara karyawan yang tidak baik seperti ini. Kamu mau menggusur rumah saya, rumah pimpinan kamu yang sudah hengkang dari kota, yang menikmati hidupnya di sini. Mau kamu gusur? Ya kalau tahu Kalau tahu ini tidak tidak mau Bapak gitu, sih. Pak.
saya. Kemarin tidak tahu Pak, jadi minta maaf ya Pak. Syahrul, kamu ini teman saya. Waktu zaman sekolah, memang watak kamu tidak baik. Sudah jelas-jelas orang tua kamu tidak mampu untuk bayar SPP, tapi kamu masih memaksakan untuk hidup mewah, gaya hidupmu lebih tinggi daripada aku. Ya Pak Jan. Bos saya Pak, bos saya minta maaf. Buka rompi-rompi mereka, buka helm-helm mereka, dan pecat. Bukan semuanya. Aduh, Pak, kalau mau dipecat, Syahrul aja, Pak. Jangan banyak omong. Langsung buka sekarang. Kamu nih gara-gara. Kan kamu juga mau saya ajak kerja sama. Rompi, buka. Pak Hendro, Iya Pak. Pak Hendro ini gimana sih? Sebelah sini Pak. Saya pikir kantor ketika tidak ada saya selama 4 tahun, semua itu beres. Semua pekerjaan aman. Tapi kenapa sekarang malah amburadul Pak? Pak Hendro malah memiliki karyawan yang tidak baik seperti ini. Ini sangat buruk attitude-nya. Ya maafin Pak, soalnya saya masih ngerjakan yang di tempat sana Pak. Baru sempat kesini Pak, saya langsung cek langsung Pak, biar gimana keadaan bagus enggaknya Pak. Sekarang kamu sudah tahu. Iya. Meskipun orang tua saya kaya, saya dari dulu tidak pernah memanfaatkan kekayaan orang tua saya. Saya membangun PT ini dengan hasil kerja keras, usaha dan pengorbanan perjuangan saya. Terus usaha saya, nama-nama baik saya, mau kamu rusak dengan cara penggusuran seperti ini. Ini bisa jadi semua orang di desa ini dimanipulasi dan ditipu oleh dia. Iya, tadi ada Pak lagi Pak, yang poin 1. Bilangnya itu sama ibu cuma 5 juta, padahal untuk pengeluaran Jelas. 20-30 juta per Jelas. peta itu. Dan memang per peta kalau ukuran seperti ini di PT saya itu berukuran sampai 40-50 juta. Kamu bayar 5 juta. Kamu mau korupsi, mau cepet kaya, mau haji dengan uang yang tidak halal seperti ini. Ya, saya minta maaf Pak untuk kesalahan saya Pak. Jadi setelah ini saya bakalan jadi ingat lagi Pak. Sudah baik. Lebih baik kamu bersih dengan uang yang sebanyak. Mana itu rompinya? Saya juga minta maaf ya, Pak. Pergi. Sudah cepet lah. Jangan banyak omong. Hendro, Ya sekali lagi. Pak Hendro ini sudah lama bekerja dengan saya. Ya Pak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Soalnya gini Pak, saya sudah percaya sama dia, soalnya kerja yang sebelumnya udah beres semua. Kayak gitu Pak. Mobil saya ambilkan. Oke Pak, Bawa ke sini. Oke saya kesana dulu Pak ya. Sekaligus mobil kamu juga bawa ke sini. Oke siap Pak. Pamit dulu Pak, Ibu. Sini saya. Bukan maksud aku untuk menipu kamu. Juga bukan maksud aku untuk membohongi kamu selama 4 tahun ini. Aku menikahi kamu karena aku sangat mencintai kamu dari kesederhanaan Ya kamu. sama aja kamu tetap bohong sama aku. Kenapa harus ditutup-tutupi sih? Sayang, kamu kan nggak bertanya sama sekali sama aku tentang jati diri aku, siapa aku, di mana aku. Kamu juga sudah menerima aku apa adanya. Sini, agak ke depan sedikit. Terus sekarang siapa yang salah? Ya memang aku salah, aku tidak jujur semuanya tentang aku ke kamu. Cuman kan kamu nggak pernah bertanya. Ya aku juga nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu sih. Itu artinya aku mencintai kamu apa adanya. Jadi mau bagaimanapun asal usul kamu, aku tetap menerima kamu. Cuman ini kan masalahnya kita udah suami istri. Tapi kenapa kamu harus nggak jujur sih sama aku? Aku juga sangat mencintai kamu. Justru karena aku sangat mencintai kamu, aku tidak mau hidup aku dan kamu ternodai dari sekian banyaknya uang yang aku miliki. Karena sayang, berapapun uang yang kita miliki, berapapun kekayaan dan harta apapun yang kita miliki, belum tentu kita akan bisa bahagia. Tapi bersama kamu, kesederhanaan, kebersamaan, apa adanya semuanya aku sangat bahagia. Meskipun di pinggir jalan seperti ini dan di dekat kebun, di dekat sawah seperti ini, aku sangat bahagia bersama kamu. Udah ya, sekarang kita masuk. Aku juga udah lapar, kangen masakan-masakan kamu, kangen semuanya yang kamu hidangkan sama aku. Dan sebentar lagi persiapkan barang-barang kamu, kita akan pindah dari sini. Tapi sewaktu-waktu kamu kangen ke tempat ini, Kita kapan mau aja? pindah kemana? Ke kota. Kamu yakin mau Aku membawa yakin. aku ke kota? Iya, aku yakin. Ya udah, kamu sekarang siap-siap, masak yang enak, makan, isi perut. Kita akan hidup di kota, kita akan bercocok tanam lagi, kita akan buat anak di sana.